Halo, silakan Johansen. Halo. Ya, halo, silakan halo. langsung. Bahas apa nih, Bang? Ya, kalau sesuai judul, mari menyingkap isi Alkitab. Saya sebenarnya mau mengajak bicara tentang bahasa roh. Tapi kalau ada hal lain, silakan. Jangan Yudas ya. Gimana kalau kita? Oh, enggak. Udah bosan Yudas, Bang. Iya. Sudah capek. Yudas sudah kasihan si Yudas dibahas terus. Ya. Iya. Ini bahas kitab Kejadian, Bang. Ya, silakan Itu ya. Kejadian. Ya. Bicaralah, aku dengarkan ya, silakan. Halo? Ya. Bahas kitab Kejadian, Bang. Halo. Bahas kitab Kejadian. Ya. Halo? Pak, sudah kubilang Bapak bicaralah, aku dengarkan. Oh, kalau iya, Bapak iya. bertanya lagi halo-halo, ku kick. Peraturan kemarin kan gitu. Karena aku mau minum obat batu dulu. Tidak mungkinlah harus Bapak lihat semua aktivitasku. Ku dengarkan. Ini masih nempel di kuping Pak ya. Silakan Pak ya. Oke, silakan bicaralah. Oke. Itu bahas kitab Kejadian, Bang. Apakah Adam dan Hawa itu adalah manusia ciptaan pertama Tuhan? Gitu aja Pak. Apakah Adam dan Hawa itu manusia satu-satunya ciptaan Tuhan? Yang Begitu pada aja. awalnya. Pada Begitu awalnya. Aja? Ya begitu. Ya. Enggak, masih ada sambungannya. Oh, ya teruslah kalau masih ada. Kita kan diskusi, Bang, tanya jawab. Ya, makanya itu aja dulu. Kan saya Itu tanya dulu. itu aja dulu. Atau semuanya Itu Bapak? dulu. Enggak, itu dulu. Ngerti bahasa Indonesia juga. Oke ya, saya jawab ya. Ya. Apa namanya itu Pak? Suaranya itu 2. Mungkin YouTube-nya dimatikan dulu aja. Sudah dimatikan. Iya, suaranya, jangan YouTube-nya matikan suaranya. Oke, saya jawab ya. Apakah Adam dan Hawa manusia yang pertama diciptakan Tuhan? Ya, betul. Ya. Kalau terus saya Bapak bilang mengatakan Yesus. Bukan, Adam dan Hawa bukan manusia ciptaan pertama Tuhan. Kasih ayatnya, Pak. Pada kitab Kejadian 1, ya. Itu dan kitab Kejadian 2 itu adalah 2 hal penciptaan. Jadi itu bukan pengulangan. Pak Rudi. Itu bukan pengulangan. Kejadian 1 itu sama Kejadian 2 itu bukan pengulangan. Itu ada perbedaan. Jelaskan terus, Pak. Di kitab Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat berapa? Sebentar. 27. Ayat 27. Ya. Dikatakan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Berarti itu laki-laki dan perempuan itu sekaligus diciptakan. Betul ya? Berdasarkan berdasarkan ayatnya ya. Terus di kitab Kejadian 2 itu Adam dulu diciptakan. Ya. Adam dulu diciptakan, baru Hawa, kan gitu. Dan pada kitab Kejadian 1 itu Tuhan berfirman kepada manusia itu, berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedangkan pada penciptaan kedua, Adam dan Hawa itu pada ciptaan kedua itu firman-nya beda, kan? Di situ Allah berfirman untuk bentar dulu mana ya? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, Taman Eden. Di Kejadian 2 ayat 15.
Kejadian 2 ayat 15. Ya. Hmm. Ya. Terus Berarti itu dua firman yang berbeda. Manusia yang pertama diciptakan Tuhan itu ditaruh di bumi untuk berkembang biak. Ya. Sedangkan manusia yang kedua, yang Adam itu diciptakan untuk ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Berarti ini dua penciptaan yang berbeda. Nah, gitu aja, gimana, Pak? Bang? Ya, Gitu aja. ya, itu untuk membuktikan bahwa saya nanti ada hubungannya lagi dengan di Kejadian 4 waktu Ya. si Kain diusir. Oke. Ya. Ya, aku lihat ya, Oke. aku jawab ya. Bapak harus lihat Kejadian 2 ayat 5 ada Bapak baca belum? Ya. Kejadian 2 ayat 5 ada Bapak baca? Sudah. Apa dibuat situ, Pak? Di situ belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Di padang ya, bukan di bumi loh. Harus ingat kata-kata di padang. Di padang beda dengan di bumi. Oh, Tumbuhan padang itu di mana, Pak? Padang itu kan berupa ladang atau tanah lapangan gitu loh. Iya, letaknya di mana? Di Jawa Sumatera Barat kah? Oh, di bumi, Pak. Di bumi kan? Ya, berarti di bumi kan? Ya, betul. Memang di bumi, Ya, tapi itu terus padang. Ya. Lanjutnya. Kenapa belum diolah? Kenapa? Loh, karena memang belum ada orang yang diperintahkan untuk mengusahakan itu. Sebentar dulu, Pak. Di Kejadian 1, itu dituliskan bahwasanya kenapa manusia itu belum mengusahakan, karena Tuhan sudah menyediakan makanannya. Tuhan menciptakan manusia dan sudah menyiapkan makanannya. Jadi mereka itu belum mengusahakan gitu loh. Belum mengusahakan ya. Nah, itu belum mengusahakan. Tetapi makanannya sudah disediakan. Tumbuh-tumbuhan itu yang 29, Pak. Ya, 28-29. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Kenapa Allah memfirmankan untuk memakan tumbuhan yang berbiji dan pohon yang buahnya berbiji? Karena kalau yang berbiji yang dimakan, bijinya dibuang ke tanah, tumbuh lagi. Jadi belum ada orang yang mengusahakan padang itu lagi. Tanah lapang itu belum ada yang mengusahakan. Menurut Bapak arti mengusahakan itu apa? Gimana? Arti mengusahakan itu menurut Bapak apa? Oh, mengusahakan bisa arti kata banyak, Pak. Misalnya saya memanen, mengusahakan nggak itu? Bisa juga. Ya udah. Mengerjakan kan gitu ya. Ya. Tapi coba Pak Rudi itu lihat di Kejadian 2 ya, di Kejadian 2 itu di ayat yang ke-7. Ya. Ayat ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika itulah itu kapan tuh? Ya, saat hari ke-7. Hari ke-7. Jadi manusia Adam ini diciptakan pada hari ke-7, pada hari Sabat itu. Betul ya? Pada hari, karena kenapa? Makanya manusia Adam inilah dari keturunan Adam lah kita disebut sebagai anak Allah. Itu nanti ada semua ayatnya, Pak. Jadi menurut Bapak yang manusia pertama itu namanya apa? Manusia atau tetap gimana? Tapi sama-sama Adam. Adam itu kan bukan nama, Bang. Iya, manusia. Apakah yang pertama itu berupa manusia atau tidak berupa manusia? Ya manusia, wong serupa segambar Allah kok. Ya, berarti tunggu dulu, Bapak mau mengatakan sudah diciptakan manusia yang serupa dengan segambar dengan Allah di bumi. Ya. Demikiannya. Ya. Menurut gambar kita supaya mereka. Nah, kira-kira bagaimana bentuk keserupaan yang diciptakan itu dengan Allah? Biar kita tahu. Karena setahu saya yang serupa itu hanya Adam. Sekarang keserupaan, Bang. Ya. Dalam arti kata keserupaan itu bukan berarti serupa gambar. Maksudnya sesuai gambar.
Menurut gambar dan rupa kita. Gambarannya. Ya, seperti karena apa? melebihi binatang. Ya, bisa berpikir, bisa memilih. Berarti manusia yang diciptakan di Kejadian 1 sudah bisa berpikir. Oh, sudah. Mana ayatnya? Sudah. Ayatnya mana? Loh, kalau ayatnya nggak ada ayatnya. Ya, berarti nggak bisa Bapak bilang kan sudah berpikir. Oke, kalau gitu, nggak bisa berpikir, kalau nggak bisa berpikir, dia kalau lapar masa dia nggak mikir mau makan. Loh, mau makan itu tak perlu berpikir, Kak. Orang gile itu lapar dilihatnya makanan dimakannya. Lah, jadi terus kalau dia belum bisa berpikir, belum bisa berpikir, mana bisa dia menerjemahkan firman Tuhan? Lah, di mana apa yang mau diterjemahkan? Kawin. Hewan itu tak ada pikiran, bisa kawin, Pak. Loh, bukan. Berfirmanlah Allah. Ya kan? Terus itu Allah memfirmankan lagi tentang suruh ini ya, memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Tidak sama dengan kepada binatang. Ya, apa yang difirmankan? Anak cuculah dan betapa banyak. Berarti bukan pengetahuan kan? Untuk beranak cucu hewan itu tak perlu pengetahuan, Pak. Tapi untuk menaklukkan bumi. Lah, singa menaklukkan hutan itu, hewan-hewan tidak perlu dia harus punya pengetahuan. Karena memang itu rantai makanannya dia paling atas. Terus? Tapi karena dia segambar dengan Allah. Ya. Masa dia enggak segambar yang bagaimana? Segambar yang bagaimana? Bapak harus bisa jelaskan dong. Loh, segambar dengan begitu juga dengan Adam kan juga segambar. Beda, Pak. Kalau Bapak bilang ini bukan Adam, berarti Adam tidak segambar dengan Allah. Sama-sama. Mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Itu dua-duanya ada, Pak. Di mana ayatnya? Karena ketika penciptaan Adam, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. Ini tidak ada dibilang segambar dengan Allah. Nggak ada nih. Ya memang tadi dituliskan, masuk Adam dan Hawa segambar dengan apa, Pak? Loh, makanya saya bilang, saya tanya Bapak. Ya mana Adam tidak ada segambar dengan Allah sini. Kalau Bapak bilang Kejadian 1 itu menjelaskan bahwa itu bukan Adam dan Hawa. Artinya bukan Adam dan Hawa yang segambar dengan Allah, tetapi mereka yang pertama ciptakan itu. Nah, yang diciptakan itu belum punya pengetahuan, jadi mungkin monyet itu, Pak. Enggak? Oh, tidak bisa. Nah, monyet sama manusia beda, Bang. Nah, kalau beda, nah berarti Adam yang monyet. Bukan. Lah, terus karena sama-sama disebut manusia. Masa manusia monyet? Kan bukan. Ya enggak? Sama-sama disebutkan manusia. Nah, kalau tidak monyet, ya Bapak jelaskan bagaimana Adam ini kok bisa jadi Bapak katakan serupa dan segambar dengan Allah. Jelaskan mana ayatnya? Loh, sama dengan kita, Bang. Nggak bisa gitu, Pak. Kasih ayatnya. Loh, kalau ayatnya itu enggak ada, tapi sama dengan kita. Kalau tidak ada, artinya Kejadian 2 merujuk kepada Kejadian 1. Oh, tidak bisa. Kalau Bapak tidak bisa, artinya Bapak harus membuktikan bahwa si Adam ini serupa dan segambar dengan Allah. Bapak juga tak bisa membuktikan. Jadi apa yang mau saya tuntut dari Bapak? Sekarang gini, saya tanya kembali lagi, ini tambahan lagi. Waktu Kain diusir, kan ada dikatakan, untuk apa? Kata si Kain itu, katanya dia takut nanti menjadi pengembara, nanti setiap orang yang ketemu dia nanti mau bunuh dia. Siapa itu yang mau bunuh dia? Itu? Kan sudah saya jelaskan kemarin, Pak, bahwa umur manusia pada saat itu panjang-panjang. Kan? Bahwa si Adam beranak cucu itu tidak hanya laki-laki semua anaknya, ada perempuan. Buatlah si Kain waktu itu. Si Adam umur 1 tahun dia sudah bisa beranak cucu. Beda dengan kita. Buatlah si Kain waktu membunuh si Abil umurnya 17 tahun. Bukan tidak mungkin ada anak si Adam yang perempuan. Oke. Mana ayatnya, Pak? Ada di kejadian 4 yang terakhir. Lahirlah seorang anak laki. Tunggu. Adam bersetubuh pula dengan istri, lalu perempuan itu melahirkan seorang laki-laki yang tunggu sementara ya. Ayat 5, Kejadian 5,
Kejadian 5. Ah, Ini laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan beri nama manusia kepada mereka pada mereka waktu diciptakan. Sudah? iya, itu kan silsilah Adam. Bukan silsilah, Pak. Saya bilang dia memiliki anak dulu. Karena ini ada laki-laki dan perempuan. Silsilah tidak bisa turun pada perempuan. Oh, Baca tapi di layar Bapak tidak itu kan bisa. ada. Loh, kok Bapak Kejadian bilang 5 tidak itu bisa? tidak bisa diartikan seperti itu. Jadi artikannya Karena apa? itu menjelaskan tentang Adam. Ya memang Adam lah. Jadi mau kita jelaskan siapa? Si Adam Lah, punya dan anak, bahwa dia punya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan perempuan itu diciptakan apa dilahirkan? dilahirkan. Tapi Tetapi itu tulisannya yang menciptakan Allah. diciptakan. Ya, memang Allah kan menciptakan di dalam rahim. Ayub bilang kan Allah menjalin. Di dalam rahim saya dijalin katanya. Engkau menjalin aku di dalam rahim ibuku. Itu kalimat ungkapan-ungkapan ya Pak ya. Nah sekarang Pak, Ya. Sekarang Bapak lihat bahwa Adam punya anak laki-laki dan perempuan. Adam umur 1 tahun sudah bisa bersetubuh. Maka Kain dan Habil buatlah umurnya 17 tahun atau 20 tahun. Nah, selama 1 sampai 20 tahun bisa jadi Adam punya anak perempuan. Baru dia setelah si Habel wafat, baru kejadian 4 dibilang lahirlah anak yang lain. Baru masuk si Set. Nah, baru kejadian 5 disebutkan banyaklah keturunannya. Nah, tapi kan kalau Adam punya anak, tunggu dulu, bro, kan ada ayatnya, Bang. Pak, tunggu dulu. Ya. Kok nggak ada ayatnya? Ini apa ini laki-laki dan perempuan diciptakan mereka memberkati dan memberikan nama manusia kepada mereka waktu mereka diciptakan. Sudah? Memberikan nama manusia kepada mereka. Pada waktu mereka diciptakan. Berarti anak-anak si Adam, dengar dulu dong. Anak-anak si Adam lahir namanya juga manusia. Bukan monyet, bukan hewan, bukan kambing. Manusia melahirkan manusia, itu maksudnya itu. Ngerti Pak ya? Iya. Maka dari itu lahirlah anaknya. Anak-anaknya ini kan bisa kawin. Nah, dalam umur si Adam, katakanlah 930 tahun. Katakanlah umur dia masih 200 tahun. Anaknya sudah bisa lebih dari 200 orang. Cucu-cucunya udah bisa lebih dari 100 orang. Atau jumlah orang itu udah bisa mencapai 1000. Nah, sementara si Kain, umurnya saat itu bisa jadi 100 atau 90. Kan bisa jadi orang ini ketemu. Apa yang susah, Pak? Berarti si Kain kawin sama saudara kandungnya. Betul. Si Kain. Betul. Apa yang salah? Karena manusia tidak ada dilarang pada saat itu. Masih bisa orang kawin sama saudara. Tidak dituliskan bukan berarti boleh kan, Bang? Loh, kenapa tidak dituliskan? Si Adam dengan si Hawa kawin itu gimana? Si Hawa si Adam bapaknya, si Hawa anaknya. Kan nikah. Gimana sih, Pak? Iya. Ya sudah, berarti anak-anaknya pun melakukan hal yang sama. Loh, kalau si Adam dan si Hawa memang kan diciptakan sepasang. Iya, tetapi bukan diciptakan, ini perlu dibedakan penciptaan sepasang dengan dua unsur yang berbeda, dengan satu dulu diciptakan si Adam, baru dilahirkan si Hawa dari tulang rusuk si Adam. Artinya si Hawa anaknya si Adam. Mereka dikawinkan. Itu kan incest juga. Kenapa? Apa yang salah? Kan tidak ada larangan. Tapi incest itu salah, Bang. Ya. Itu salah setelah imamat 17, 18. Setelah orang itu hanya dicocok-cocokkan gitu. Coba kita lanjut ke kejadian 6. Tunggu, dicocok-cocokkan gimana Bapak bilang? Jadi si Adam anak-anaknya kawin sama siapa, Pak? Saya tanya dulu, Bapak. Kita lanjut lagi kejadian 6 dulu, Bang. Biar kita bisa lihat lagi. Kejadian 6 itu. Ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi bagi mereka lahir anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan, apa bedanya anak-anak Allah dengan anak-anak perempuan manusia? Loh, anak-anak Allah itu malaikat.
Malaikat kan bisa turun naik bumi, iblis itu. Maka sementara anak-anak saya sebentar. Ini tidak ada ayatnya malaikat naik turun bumi. Anak-anak Allah sama malaikat itu beda, Bang. Buka Ayub, buka Ayub 1. Ada ayat loh. Lucu Bapak ketawa. Sebentar. Bapak lucu diskusi. Tunggu, Bapak ketawa. Loh. Lucu Bapak belum mendengar ucapan saya. Loh, tidak bisa. Dengar dulu baru bilang loh tidak. Bapak tahu diskusi enggak? Lanjut. Kalau Bapak tak tahu diskusi. Lanjut. Tidak, Bapak tak tahu diskusi. Bapak tidak tahu diskusi. Jadi itu apa saya diskusikan? Ya. Di Ayub dijelaskan bahwa malaikat itu keliling bumi. Karena itu turun surga dia masih bisa dia ketemu Tuhan. Paham nggak cara menjelaskannya? Jadi kalian bisa mendebat saya, tapi tolong kaidah-kaidah debat itu jangan kalian hilangkan. Dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ini. Ya kan? Dikit-dikit mengatakan orang nggak tahu. Ini apa? Padahal dia nggak bisa menunjukkan bahwa manusia yang diciptakan pertama itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya kan? Tetapi tidak punya pengetahuan. Apakah mereka seperti kambing atau monyet atau kera? Tidak mungkin kan? Kalau mungkin serupa dan segambar dengan Allah itu. Nah, sementara di Kejadian 2 dijelaskan dari mana sumber pengetahuan itu? Dari pohon pengetahuan. Apakah Allah simsalabim memberi pengetahuan langsung kepada manusia yang diciptakan di Kejadian 1? Kalau itu yang terjadi, maka manusia di Kejadian 1 adalah manusia suci. Kemana mereka semua sekarang? Yang tidak mengenal kejahatan. Karena kalau dibilang mereka langsung diciptakan punya pengetahuan. Pengetahuan mereka adalah pengetahuan dari Tuhan langsung. Berarti kan Tuhan bukan sumber kejahatan. Maka sumber pengetahuan mereka hanya yang baik-baik saja. Sehingga mereka kalau memang itu diciptakan, maka ketika dia di bumi, pengetahuannya yang baik-baik aja. Tidak mengenal mereka kejahatan. Terus mereka di mana diturunkan kalau di bumi? Ini Bapak ini tidak tahu diskusi. Tapi sosok tahu diskusi. Ya. Katakanlah mereka diturunkan di mana? Di Amerika. Kan tidak ada kejelasan di mana diturunkan di bumi. Kenapa Adam dan Hawa diturunkan di Timur Tengah? Dari Amerika ke Timur Tengah jauh. Harus ribuan keturunan baru bisa bertemu. Sementara si Kain sudah menikah, punya anak. Anak siapa yang dikawini dia? Kalau menurut Bapak ini ada dua pasang manusia diciptakan, maka dia harus menunggu sampai anak orang itu sampai ke tempat dia. Kan demikian. Sementara yang lebih dekat adalah si Adam. Si Adam punya anak cucu. Lot itu hanya di sebelah timur Eden. Tempatnya si Adam hidup di bumi. Eden yang di bumi ya, jangan bilang Eden yang di surga. Paham nggak? Itu cara menjelaskannya. Nah, sekarang di mana dua orang ini diturunkan? Alkitab tidak menuliskan. Hanya asumsi semua. Apakah kita mau mengatakan berdekatan dengan si Adam? Demikian. Nah, apa yang mau kita katakan? Nah, dia melihat di sini, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya bumi, dan mari mereka lahirlah anak perempuan. Dia mau mengatakan bahwa manusia di bumi, siapa ini? Apakah si Adam? Apakah yang tadi langsung dari Tuhan? Oke, aku tahu pemikirannya. Ya kan? Katakan si Adam. Apakah anak si Adam semua perempuan? Pikir. Tidak ada laki-laki. Ya kan? Baru ayat 2. Maka anak-anak Allah. Dia mau mengatakan bahwa anak-anak Allah, anak-anak orang yang diturunkan di bumi dia, yang diciptakan pertama tadi. Apakah demikian? Bahwa anak-anak perempuan manusia itu, bahwa anak-anak perempuan, dia mengira bahwa anak-anak ini dari perempuan terlahir. Bukan. Memang anak-anak yang berarti anak-anak Allah yang dia bilang terlahir dari perempuan. Kan dia bilang Kejadian 1 ada manusia ciptakan 2. Berarti anak-anak mereka disebut anak-anak Allah. Sinting. Dia mau mengatakan anak-anak Allah terlahir dari hubungan suami istri menjadilah anak-anak Allah. Gitu kan? Dan anak-anak perempuan dia mau bilang terlahir dari Adam dan Hawa. Maka terjadilah orang ini kawin silang. Udahlah sinting. Itu yang bisa saya katakannya. Masa anak-anak Tuhan terlahir dari manusia pertama itu. Oke. Kita lewatkan aja ini orang yang tidak tahu diskusi ini.